Welcome to my channel, Garuda Mas Jaya. Channel sepeda dan motor listrik, pertama, terlengkap di Banjarmasin. Kembali lagi di channel Garuda Mas Jaya. Hari ini kita akan mereview sepeda listrik dari Winfly DF5S. Penasaran apa-apa aja fitur lengkapnya? Ikuti terus channel ini. Oke, mulai kita review seperti biasa di bagian atasnya. Ini ada lampu LED. Kita coba hidupin ya, guys. Nah, di sini kita lihat lampu LED remang-remangnya keren banget ya. Ini ada warna-warni yang biasanya itu cuma kuning redup, ini bisa dilihat itu warna-warni. Terus kita coba lampu LED utamanya. Nah, lampu LED utamanya ini warna putih ya, guys, seperti biasa seperti yang lainnya. Oke, turun sedikit ke bagian keranjang nih. Nih, kita lihat untuk bagian keranjang sayang sekali ini menggunakan plastik ya, guys. Jadi kurang tahan begitu. Kemudian kita lihat di sini juga rongga-rongganya lebih besar atau lebih berongga begitu ya. Jadi kurang efisien kalau buat naruh barang-barang yang kecil. Jadi untuk naruh kayak HP ataupun naruh seperti barang-barang yang kecil itu lebih baik jangan ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita lihat rongganya itu lumayan lebar ya. Jadi untuk naruh seperti barang-barang. Ya, turun ke bagian bawah. Di sini ada ban sepeda listriknya ya, teman-teman. Di sini bannya itu tubeless, kemudian ukurannya itu 14 x 2,5. Nah, untuk sistem remnya ini menggunakan sistem tromol ya, teman-teman. Baiklah, lanjut ke bagian samping, teman-teman. Di sini ada pijakan kaki tambahan yang mana nanti mempermudah kita buat bawa-bawa barang. Seperti kan kalau di sini kita lihat itu agak luas ya. Jadi bisa buat bawa galon atau bawa gas atau bisa juga buat bawa anak. Jadi kalau kaki kita sudah menginjakkan di sini, jadi tidak mengganggu lagi barang-barang yang ada di sini ya, teman-teman ya. Kembali lagi ke bagian samping ya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat masih ada standar satunya. Kemudian dan di sini juga ada gambar-gambar lucu untuk menarik anak-anak ya. Nah, di sini juga masih ada pedal. Nah, pedal ini fungsinya untuk membantu naik tanjakan. Kemudian kalau baterai habis, pedal ini juga dapat digunakan. Akan tetapi ketika mengayuhnya akan lebih berat begitu, teman-teman. Ya, naik sedikit ke bagian atasnya ya, teman-teman. Di sini ada kantong di bagian dashboard, yang mana ini bisa buat naruh handphone ataupun barang-barang kecil yang nggak bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini mempermudah kita buat membawa barang-barang yang kecil ya, teman-teman.
ini untuk bagian jok depan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat-lihat dan kalau kita rasakan ya, ini lumayan empuk dan nyaman kalau untuk pengendara. Jadi tidak terlalu sakit kalau untuk duduk lama-lama ya teman-teman ya. Kemudian untuk joknya ini juga bisa dinaik turunkan ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan sama tinggi badan dan turun lagi ke bawah. Di sini ada tempat buat ngecas. Beralih ke bagian boncengan, ini kalau kita lihat-lihat agak lebih tipis ya teman-teman untuk bagian boncengannya. Kemudian ini bagian sandarannya juga terbuat dari plastik. Kemungkinan akan sakit kalau disandarin gitu ya. Mari kita lihat bagian belakangnya. Nah, di sini ada lampu bagian belakang, yang mana lampu bagian belakang ini terdapat lampu sen kiri dan lampu sen kanan. Kemudian terdapat juga lampu malam ya teman-teman. Akan tetapi sayangnya di sini tidak terdapat lampu rem. Jadi hanya terdapat lampu malam. Lampu remnya nggak ada gitu teman-teman. Jadi turun ke bagian bawah ya teman-teman, bagian ban. Untuk bagian ban ini sama dengan bagian ban depan, yaitu ukurannya 14 kali 2,5 dan jenisnya itu ban tubeless ya teman-teman ya. Kemudian di bagian rem juga sama dengan rem depan, yaitu tromol. Kemudian di sini terdapat standar 2 yang fungsinya itu supaya memarkir lebih mudah begitu ya, jadi tidak mudah jatuh. Ya, ke bagian setang di sini kita lihat fitur-fitur tombolnya ya teman-teman. Di sini ada saklar untuk menghidupkan lampu depan. Nah, di sini untuk menghidupkan lampu depan. Kemudian di bawahnya ini ada tombol untuk sen kiri dan sen kanan ya teman-teman. Kemudian di bawah tombol sen itu ada tombol klakson. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol untuk menaik turunkan kecepatan ya teman-teman. Kecepatannya itu 1 sampai 3. Ya, mari kita review bagian speedometernya. Di sini itu terdapat indikator baterai. Kemudian di sini terdapat indikator kecepatan ya teman-teman. Kemudian di sini ada jarak tempuh dan di sini ada indikator menentukan kecepatan 1, 2, 3 sampai 4. Tapi di sini sebenarnya kecepatannya itu sampai 3 aja ya teman-teman, bukan sampai 4. Dan di sini yang uniknya dari speedometernya DF5S ini itu ada lampu bergerak. Lampu bergerak di sini ya teman-teman ya. Mari kita coba. Nah, di sini kita lihat di situ lampunya bergerak ya teman-teman. Kemudian di situ jarak tempuhnya tidak terlihat dikarenakan karena memang sepeda listriknya tidak berjalan begitu. Kemudian di sini ada indikator kecepatan. Nah, indikator kecepatan ini kalau kita atur di kecepatan 1 atau kecepatan 3 dan kita matikan sepeda listriknya, dia akan kembali lagi di kecepatan kedua ya teman-teman ya. Dapat dilihat di video kita. Nah, mari kita uji kecepatannya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan standar 2. Ini akan berbeda lagi kalau digunakan tanpa standar ya, di jalan biasa begitu. Di sini kecepatan 1 kira-kira berapa ya maksimalnya? Nah, ternyata di kecepatan 1 itu maksimalnya 34 km per jam ya teman-teman. Kemudian kita naikkan di kecepatan 2. Nah, di kecepatan 2 itu 39 km. Nah, kemudian kita naikkan lagi ke kecepatan 3. Kira-kira berapa maksimalnya? Nah, ternyata di kecepatan 3 itu 44 km ya teman-teman. Dan di sini kita lihat tombolnya ini bergerak-gerak. Jadi kalau kita rem, dia akan berhenti juga bergerak. Nah, mari kita review untuk tombol di bagian kunci. Nah, di sini ada 3 tombol ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada tombol dengan gambar gembok terkunci. Kemudian yang kedua itu ada tombol dengan gambar petir. Kemudian ada tombol dengan gambar gembok terbuka.
Apa sih fungsinya dari ketiga tombol ini? Yang pertama itu tombol dengan gembok terkunci. Ini fungsinya untuk alarm anti maling ya teman-teman. Nah, alarm anti maling ini jadi kalau kita tekan, nah ketika kita jalankan maka alarm akan berbunyi begitu. Bagaimana cara mematikannya? Mematikannya menggunakan tombol dengan gembok yang terbuka ini. Nah, selanjutnya itu ada fitur anti maling yang tidak berbunyi. Gimana sih? Nah, itu dengan cara menekan tombol yang ada gambar petirnya ini teman-teman. Nah, jadi ketika kita tekan tombol ini, maka sepeda ini akan menjadi berat, jadi tidak bisa digerakkan teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara mematikannya? Mematikannya sama dengan tombol gembok terbuka ini. Kemudian selanjutnya itu ada fitur menyalakan sepeda listrik ini dengan cara tanpa kunci yang ini ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara menekan tombol dengan gambar petir ini 2 kali. Kita coba. Nah, sudah aktif ya teman-teman ya sepeda listriknya. Akan tetapi kalau kita menyalakan fitur dengan menggunakan tombol ini, kita tidak dapat lagi mematikan atau menghidupkan sepeda listrik ini menggunakan kunci teman-teman. Mari kita coba. Nah, tidak bisa dimatikan teman-teman. Jadi mematikannya itu harus menggunakan tombol juga, yaitu tombol yang gembok terbuka ini. Nah, begitu teman-teman. Oke, itu tadi dia review dari sepeda Uwin-Play DF5S. Nah, gimana nih teman-teman? Reviewnya bagus kan? Fitur-fiturnya juga lengkap, kemudian memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang saya suka sih dari sepeda ini itu ada fitur di speedometernya, yaitu lampu bergerak tadi ya teman-teman ya, sedikit unik memang. Gimana nih? Tertarik bukan? Jangan lupa pantengin terus channel kita, like, komen, dan subscribe. Bye-bye!